Shalom, nama saya Suci Murni. Saya berasal dari SMTK Setia Mualini Selatan. Hari ini saya akan menyebut kitab Efesus pasal 1 sampai pasal 6. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Tuhan Yesus. Damai sejahtera, karunia, boleh dinyanyikan. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan dari Tuhan Kristus. Dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Ini diulang saja. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita dalam Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia Allah yang dikaruniakannya kepada kita yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kemuliaan yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmah dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan kehendaknya kepada kita. Sebab ia telah menyatakan kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus Yesus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku berkata di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami semua mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditetapkan menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dikerjakan dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu,
Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikannya dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmah dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu melihat pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa hebat, dan supaya kamu melihat pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaannya, bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang juga. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Ya, jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya untuk memenuhi semua yang ada dan segala sesuatu. Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi pada dasarnya kami adalah tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, dan telah membangkitkan bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga
Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu orang-orang bukan Yahudi yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan diri sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketekunan yang dijanjikan itu, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus kamu dahulu jauh, tetapi sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada mereka yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka dan kepada kamu yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh. Karena oleh Dia kita kedua pihak di dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang didasarkan para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, yang dibangun di dalam Dia tumbuh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus, menjadi bait Allah yang kudus, yang di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus pasal 3. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus,
untuk memberitakan itulah sebabnya aku ini Paulus, orang dipenjarakan karena Kristus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena Kristus, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada para rasul dan para nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Dan kepadaku telah dianugerahkan